pihak yang dirugikan ya, dalam hal ini dari praktek kedukunan si Firdaus ataupun pesulap merah, maka selama tidak ada delik yang dilanggar atau perbuatan yang melanggar hukum, maka tidak ada yang bisa dikenakan kepada si Firdaus ataupun kepada si pesulap merah. Awal perseturuan. Kalau dia mengacak-ngacak padepokan di Blitar sana yang bukan miliknya, ya saya pikir yang merasa dirugikan yang punya padepokan di sana kan bisa melapor kepada kepolisian. Itu sekalipun tidak dilapor, apabila seseorang melakukan pengerusakan ataupun penghancuran kepada barang milik seseorang, ya tanpa dilaporkan pun ya oleh seseorang itu, maka polisi pun bisa bertindak. Nah, kalau yang mempunyai padepokan itu merasa dirugikan dan tidak ada polisi yang menangkapnya, maka dengan delik aduan ya ini bisa melaporkan si pesulap merah, apalagi tidak ada hubungan-hubungan yang langsung dengan si pemilik padepokan, maka itu bisa dipidana pengerusakan. Masa expirednya ada ya, jadi nanti kita lihat di KUHP itu diatur ya, masa berlakunya satu tindak pidana itu berapa lama dan kapan bisa dilaporkan dan kapan memang berakhir tidak bisa dilaporkan, itu diatur juga di KUHP pidana ya. Ini ya itu kan bisa 2 tahun ya, tapi makanya secepatnya dilaporkan untuk memang barang-barang yang dirusak itu ya, barang-barang bukti itu kan, barang-barang yang dirusak itu kan sebagai alat bukti. Nah, kalau itu terlalu lama, lebih dari sebulan atau 2 bulan atau 3 bulan, maka kan barang bukti itu bisa berubah, bisa hilang dan bisa jadi tidak bisa dijadikan barang bukti lagi. Nah, makanya ketika sesuatu ada pengerusakan ya, itu segera memang harus dilaporkan untuk supaya barang-barang bukti itu tidak berubah. Jadi bisa memang barang bukti itu dijadikan alat bukti pengerusakan. Ya, kalau bicara paranormal ya, di Indonesia ini memang kita ini semua orang-orang beragama, cuma praktek supranatural, praktek paranormal itu sering aja orang-orang tertentu melakukan hal seperti itu. Kadang bisa kita percaya, kadang juga banyak bohongnya daripada benernya. Kalau paranormal ini namanya juga paranormal, artinya dia mencoba meraba-raba. Nah, kan kita tahu paranormal Indonesia dulu siapa yang mau santet lah, apa banyak sekali paranormal. Cuman kan dari 10 yang dikatakan oleh paranormal belum tentu satu pun itu bisa terbukti. Yang dibilang tsunami lah, gempa lah, apa-apa banyak sekali. Nah, kalau paranormal ini memang dia pekerjaannya diganggu oleh pesulap merah, ya itu kan hak daripada si paranormal itu. Kalau merasa dia terusik segala macam, ya dia silakan melapor kepada pihak yang berwajib. Seperti apa dia ketersinggungannya, seperti apa dia dirugikan oleh si pesulap merah, itu semua ada di pesulap merah ya. Ada juga di si paranormal itu kalau dia merasa dirugikan. Kalau yang untuk dilaporkan itu satu, ada kerugian ya, artinya seseorang itu melaporkan atas perbuatan seseorang menimbulkan kerugian. Kerugian ini pun mesti kita buktikan dengan alat bukti. Misalnya kita dirugikan dengan ditipu, maka ada kwitansi, ada bukti transfer atau apa. Jadi semua apa yang mau kita laporkan karena kita dirugikan, semua mesti ada 2 alat bukti untuk orang itu memang bisa ditetapkan sebagai tersangka, sebagai pelaku dari perbuatan melanggar hukum tadi. Ya, Firdaus bisa aja melapor sepanjang memang apa yang dilaporkan itu ada buktinya. Delik itu ada, delik aduan ada ya. Memang diatur seseorang itu bisa melapor ya apabila dia merasa dirugikan. Beda dengan pembunuhan. Pembunuhan itu tanpa dilapor pasti ditangkap.
Tapi kalau misalnya dia dijelek-jelekan oleh si pesulap merah, maka si dukun tadi bisa melaporkan bahwa dia difitnah, dicemarkan nama baiknya. Itu hak dari si Firdaus gitu. Nah, biasa kan polisi juga kalau ada laporan-laporan begini kan tidak selalu menanggapinya dengan serius kan, karena ini kan hal-hal yang gaib ceritanya begitu. Tapi kalau ada bukti materi yang bisa memang dibuktikan kerugiannya itu, maka si Firdaus bisa melaporkan ini kepada pihak kepolisian. Bisa aja, itu kan berarti dia sudah memang masuk di medsos kan. Ini kan dia sudah di viral di media sosial kan, ya artinya masyarakat sudah pada lihat. Itu kan udah melanggar undang-undang IT ketika memang viralnya itu memang merugikan Firdaus. Maka itu ancamannya nggak main-main. Undang-undang IT ancamannya denda 1 miliar, hukumannya itu bisa 10 sampai 12 tahun. Itu kalau memang melanggar undang-undang ITE. Gitu. Kita melaporkan seseorang, kita kan berharap laporan kita ditanggapi secepatnya. Nah, kalau tidak ditanggapi oleh pihak kepolisian atau pihak penyidik, ya artinya lama baru dipanggil, lama baru dengar keterangannya, ya kita juga was-was. Jangan-jangan laporan kita ini tidak berbobot. Jadi ada bobot yang untuk memang sesuatu itu dilaporkan selalu ditanggapi secara cepat, ya. Tidak semua laporan itu polisi langsung bertindak. Nah, misalnya polisi tidak tahu ada misal penganiayaan di rumah sebelah, polisi tidak tahu, kita laporkan, polisi cepat itu menindaknya tanpa lagi bla 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 bla, dia langsung bertindak karena itu menyangkut penganiayaan. Nah, tapi kalau misalnya pencemaran nama baik, apa mesti ditunjukkan, ada buktinya enggak? Ada videonya enggak, ada YouTube-nya enggak. Jadi tidak semua laporan itu diterima dan diungkap gitu. Kalau itu semua, setiap laporan yang kecil-kecil pun ya polisi nggak ada kerjaan dong ya. Kasihan juga kan. Artinya urusan-urusan recehan juga kadang dimediasi, didamein gitu, nggak selalu semua naik ke pengadilan. Harga satu laporan itu dengan harga biaya pengadilan itu juga bisa, kalau memang lebih besar di pengadilan biayanya, ya itu kan biasanya dimediasi. Itulah petunjuk dari Kapolri dan dari surat edaran Mahkamah Agung. Jangan hal-hal kecil itu mesti naik ke pengadilan. Kalau bisa di mediasi. Saya pikir itu yang paling tepat. Kasusnya banyak itu, seperti orang nyuri sendal di masjid, orang nenek-nenek curi kakao di hanya nggak sampai setengah kilo di penjara. Nah itu kan kadang hal-hal begitu lebih mahal persidangannya ketimbang hasil daripada yang dicuri itu.